Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mau lebih lagi dekat kepadamu ya Tuhan. Karena kerinduan kami Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan, untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan, Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, kami mau dekat kepadamu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, kami mau dekat padamu. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar
dalam hidupku. Haleluya Tuhan, mengejar hadir-Mu. Oh Tuhan, mengejar hadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Oh, sebab hanya Kau saja yang layak untuk disembah, segala pujian hanya bagi-Mu Yesus Tuhan, Yesus Raja. Kau yang bertata atas pujian umat-Mu, kami bawa penyembahan kami kepada-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, sebab Kau saja yang layak untuk kami sembah. Kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang sanggup memulihkan kami, menguatkan kami Tuhan, menyembuhkan kami Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, Kaulah Allah kami Tuhan, Allah yang tak pernah tinggalkan kami, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, Yesus. Haleluya Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kaulah Allah kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang hidup, Allah yang tak pernah tinggalkan kami, Allah yang sanggup menyembuhkan kami, menghibur kami, menguatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Besar kasih setiamu Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya
kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dengan sungguh katakan, oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Lagi dengan sungguh katakan, oh Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, oh
Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami. Malam hari ini Tuhan kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu menuntun kami, memimpin kami Tuhan. Menjadi kekuatan baru bagi kami Tuhan. Kami rindu Tuhan malam hari ini Tuhan ada sesuatu yang besar yang terjadi di dalam hidup kami. Kami yakin, kami percaya mujizat-Mu masih ada bagi setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biar Allah Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba menyerahkan seluruh kehidupan hamba dari dalam tangan-Mu Tuhan. Bukan kehendak hamba yang terjadi, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Biar hikmat yang daripada-Mu menaungi hati dan pikiran hamba. Sehingga apa yang hamba sampaikan Tuhan, itu benar-benar isi hati dan kerinduan-Mu bagi setiap kami yang menyaksikan doa malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam doa malam saat ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan diberkati Tuhan. Baik maupun tidak baik keadaan, yang kita percaya dan kita yakin bahwa berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Berkat bukan bicara tentang materi saya, tetapi banyak berkat yang Tuhan siapkan dalam setiap kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan kita dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat ke-6, firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada kita semua. Apakah yang pertama kali muncul dalam benak atau pikiran kita ketika kita mendengar kata doa? Apakah yang pertama kali muncul dalam benak dan pikiran kita ketika kita mendengar kata atau membaca kata doa? Pasti yang muncul dalam benak dan pikiran kita ketika kita mendengar kata doa, pasti kita akan berpikir yaitu melipat tangan atau mengunci tangan, menutup mata dan berdoa, atau masuk dalam kamar kita berdoa, atau kita bersujud atau berlutut ke hadapan Tuhan. Ya, saya yakin, saya percaya itu semua jawaban adalah benar memang. Karena mungkin kita sudah terbiasa dengan ketika kita sejak dari kecil kita mendengar kata doa, kita harus melipat tangan, mengunci tangan dan menutup mata dan mulai berdoa. Bapak Ibu Saudara, definisi doa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa doa adalah permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Itu kata doa. Bagaimana dengan kata berdoa? Berdoa adalah mengucapkan atau memanjatkan doa kepada Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan doa dalam versi Alkitab? Tadi dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 mengatakan, janganlah kamu hendaknya khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Berarti doa adalah menyatakan keinginan kita, menyatakan apa yang menjadi harapan kita. Nah, doa mengandung gagasan atau meminta, memohon, mengemis, memohon belas kasihan, mencari, meminta petunjuk, dan juga memuji, bersyukur, serta mengagungkan. Berdoa, seperti saya ulang katakan, mengandung gagasan, meminta, memohon, mengemis, memohon belas kasihan, mencari, meminta petunjuk, dan juga memuji, bersyukur, serta mengagungkan Tuhan. Doa adalah satu arah. Doa adalah komunikasi satu arah yang bersifat ibadah dengan Allah atau dengan Tuhan yang benar. Doa adalah komunikasi satu arah yang bersifat ibadah kepada Tuhan atau kepada Allah dengan cara yang benar. Sekedar mengatakan sesuatu kepada Allah belum tentu dapat dikatakan berdoa. Sekedar mengatakan sesuatu kepada Allah belum tentu dikatakan berdoa.
Kenapa? Kalau kita hanya sekedar berbicara seperti biasa, belum tentu kita dikatakan berdoa. Kenapa? Sebab doa mencakup pengabdian. Ingat, doa adalah mencakup tentang pengabdian kita. Pengabdian itu berarti kita berbicara kepada siapa? Kita berkomunikasi dengan siapa? Tentu kita berkomunikasi tidak dengan sembarangan. Di sini doa mencakup tentang pengabdian. Yang kedua adalah kepercayaan. Doa meliputi kepercayaan. Pertama tadi mengatakan pengabdian, kepercayaan. Yang ketiga adalah respect. Kalau kita berdoa dengan tidak menghormati kepada siapa kita berbicara. Coba kalau kita berbicara kepada, tidak usahlah kita berbicara kepada presiden, mungkin berbicara kepada pemimpin kita dengan tidak ada rasa respect. Tentu kita akan mendapatkan konsekuensi tentunya. Nah, di sini katakan doa mencakup pengabdian, kepercayaan, dan respek. Ada rasa hormat kepada Tuhan. Bukan sembarangan berdoa, asal-asal berdoa. Ala tak kadarnya saja berdoa. Tapi di sini kan respek. Dan ketergantungan kepada sang penerima doa. Wow. Doa adalah ketergantungan. Menunjukkan bahwa kita bergantung penuh kepada sang penerima doa. Kepada siapa kita mengirimkan doa kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, doa bukan hanya milik orang Kristen saja atau milik orang percaya saja. Tetapi doa juga milik orang yang tidak percaya. Ingat tentang cerita tentang kisah Nabi-nabi Baal ketika mereka ingin meminta mujizat daripada dewa mereka. Mereka melakukan banyak hal yang menurut saya ekstrim. Mereka berteriak-teriak memanggil nama dewa mereka, memanggil nama Baal dengan berteriak-teriak sampai melukai diri mereka sendiri. Dan hal ini masih terjadi di beberapa negara yang boleh kita menyaksikan di media sosial tentunya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, doa merupakan tindakan atau hubungan diri kita dengan Tuhan tanpa atau dengan perkataan. Ingat, doa merupakan tindakan hubungan diri kita dengan Tuhan dengan atau tanpa perkataan. Apa maksud dengan tanpa perkataan? Dengan berkata-kata atau bahkan tanpa perkataan. Saya kasih 2 contoh pada saat ini. Bapak Ibu Saudara dalam dengan berkata-kata. Ya. Coba kita lihat sama-sama dalam Keluaran 2 ayat 23 sampai 24. Di sini kisah tentang bangsa Israel yang terus berseru kepada Tuhan, terus memanggil Tuhan, mengeluhkan ketika mereka berada di masa-masa perbudakan. Mereka merindukan kebebasan. Kita akan baca sama-sama dalam Keluaran 2 ayat 23 sampai 24. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka meminta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengarkan mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham dan Ishak dan Yakub. Bapak Ibu Saudara, inilah doa dengan perkataan. Bangsa Israel berseru begitu sedemikian rupa. Dari tahun ke tahun mereka berseru dan seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan seruan mereka. Seolah-olah Tuhan membiarkan mereka tinggal dalam perbudakan. Tapi di sini doa dapat dilakukan dengan cara berseru. Berseru dengan hati yang hancur tentunya. Berseru dengan hati yang betul-betul menunjukkan bahwa kita membutuhkan Dia, membutuhkan Tuhan. Bukan Tuhan yang membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan Tuhan. Dengan cara berseru, mengerang. Mengerang itu berarti mengalami rasa sakit yang begitu sedemikian rupa, mengadu atau mengeluh dengan sedemikian rupa.
karena sudah tidak tahan dengan keadaan dan situasi. Lihat contoh tadi dalam bangsa Israel, mereka berseru kepada Tuhan, mengeluhkan karena perbudakan. Sama juga dengan kisah tentang Sodom dan Gomora. Kejahatan negeri itu sampai ke telinga Tuhan. Siapa yang menyampaikan? Tentu ada orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Tentu ada orang-orang yang berteriak kepada Tuhan. Teriakan minta tolong kita kepada Tuhan. Di sini saya katakan tadi awal tadi kan ada rasa respect kita kepada Tuhan. Menunjukkan betapa kita bergantung penuh dengan Tuhan. Bergantung kepada Dia. Seperti buah mangga, dia tidak punya tempat lain bergantung selain pada rantingnya. Begitu juga dengan kehidupan kita, kehidupan doa kita, bergantung penuh. Jangan berdoa sembarangan gitu. Tidak menunjukkan respect kepada Tuhan, tidak menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Mari kita sama-sama belajar. Itu yang pertama, doa dengan berbicara. Kemudian boleh kita masuk dalam kamar, kita bersuara, berbicara kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, masuklah dalam kamarmu, kunci kamar kita berdoa dan Allahmu di tempat yang tersembunyi mendengarkan doamu. Boleh hal tersebut. Tapi kalau berbicara tentang doa, doa adalah komunikasi satu arah dengan Tuhan. Kita membangun komunikasi dengan Tuhan setiap saat. Karena kalau kita berbicara dengan Tuhan, kita harus terus terhubung dengan Tuhan. Karena doa adalah nafas. Coba Bapak Ibu Saudara berhenti bernafas. Tentu apa yang akan terjadi? Kita akan kekurangan oksigen dan tentu kita akan kembali ke rumah. Kita akan berada di ruangan ICU tentu karena kekurangan oksigen. Baik Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah doa juga dapat dilakukan dengan berbisik. Seperti yang dilakukan oleh Hana dalam 1 Samuel 1 ayat 13. Dan yang ke-15, firman Tuhan berkata, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Yang menarik adalah di kalimat terakhir dari ayat 15, Hana berkata, aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kadang kala atau sering kita menganggap bahwa orang yang tidak bersuara ketika berdoa itu kurang rohani. Kalau kita menganggap orang yang hanya diam saja, tenang, teduh, itu berarti seolah-olah Tuhan, dia tidak berbicara kepada Tuhan. Jangan kita menghakimi dengan cara berdoa orang lain. Tetapi di sini Hana mengatakan, di firman Tuhan mengatakan, Hana berkata-kata dalam hatinya, hanya bibir yang bergerak-gerak. Saya yakin kalau coba kita dalam posisi Hana, berdoa kepada Tuhan, kita menutup mata, kita berbicara, tentu ini adalah beban yang begitu amat sangat berat bagi Hana. Dia harus menerima penghinaan dari Penina, madunya. Tapi kita percaya, dan di sini kata kalimat terakhir ayat 15, aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya kepada siapa? Kepada Tuhan. Hanya dalam bentuk kayak komat kamit, seolah membaca mantra begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi Hana mencurahkan isi hati karena dia sudah tidak bisa mengekspresikan dengan cara bagaimana mengungkapkan isi hatinya. Lihat apa yang terjadi dengan ekspresi doa yang dialami oleh Hana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada dua contoh doa yang kita sama-sama saksikan. Tadi adalah dengan cara berseru, mengerang, berteriak kepada Tuhan. Tentu kita tidak mungkin berteriak di dalam gereja kita berteriak, bisa saja gitu. Menunjukkan bahwa kita benar-benar membutuhkan Tuhan, membutuhkan jawaban Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan kesungguhan hati Tuhan dalam hidup kita. Dengan cara, dua contoh berdoa yang saya sampaikan. Yang pertama adalah dengan cara berseru dan merang. Yang kedua dengan cara berbisik. Dengan cara berbisik.
berbicara dalam hati, dan hanya bibir yang bergerak. Terserah bagaimana cara kita berdoa. Tuhan tidak melihat cara kita bagaimana cara. Yang penting ada di situ adalah menunjukkan ada respek kita, ada rasa kepercayaan kita, ada pengabdian kita kepada Tuhan, dan juga ada ketergantungan kita dengan Tuhan. Kita benar-benar bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Urusan dijawab atau tidak itu urusan Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita. Karena Tuhan tahu kapan Dia mau menjawab doa kita, kapan waktu yang tepat Tuhan menjawab semua doa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak ada, kalau boleh saya mengatakan, tidak ada tips khusus. Bagaimana ya supaya doa saya terjawab? Bagaimana caranya ya supaya doa saya berkuasa? Bagaimana? Tidak ada tips khusus. Tentu kembali kepada hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita kepada Sang penerima doa kita. Hubungan kita dengan pemilik kehidupan kita. Kita boleh berdoa sebegitu rupa. Jangan sampai kita berdoa Tuhan tidak mengenal siapa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita sama-sama sekali lagi membuka Alkitab kita dalam Yakobus. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Nah, firman Tuhan berkata bahwa dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16, firman Tuhan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kadang-kala kita mengatakan doa orang benar besar kuasanya, tetapi di sini doa orang yang benar. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bagaimana caranya kita bisa menerima kuasa doa yang besar itu? Yang pertama sudah Tuhan beri jawaban adalah menjadi orang yang benar. Bagaimana caranya saya bisa hidup menjadi orang yang benar? Ingat Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang yang membenarkan diri, tapi kita dibenarkan. Tuhan mengambil semua kesalahan kita. Tuhan memikul kesalahan kita di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita orang-orang yang bersalah ini, orang-orang yang tertuduh ini dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Bukan berarti kita dibenarkan karena kalau kita melakukan dosa, bukan. Tetapi kita dibenarkan oleh darah Yesus supaya kita bebas dari penghukuman, supaya kita bebas dari penghakiman. Tinggal bagaimana cara hidup kita selama kita di dunia. Apakah kita hidup menjadi orang yang benar seperti yang Tuhan ajarkan sesuai dengan kebenaran firman. Hidup sebagai orang yang benar di tengah-tengah dunia yang salah. Nah, kemudian yang kedua, pertama adalah menjadi orang yang benar. Ini bukan tips, tapi ini kita belajar bersama-sama. Saya juga masih belajar. Yang kedua adalah dengan yakin. Kadang-kala kita tidak yakin dengan apa yang kita doakan. Kita tidak yakin dengan apa yang kita ucapkan, kita bicarakan kepada Tuhan. Tentu kita harus membedakan mana yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keinginan kita. Tuhan menjawab kebutuhan kita. Bukan berarti Tuhan menjawab kebutuhan kita. Bukan berarti tidak menjawab keinginan, cuma keinginan hanya untuk memuaskan daging kita, tapi kebutuhan hanya untuk kepentingan kita. Nah, kemudian dengan yakin, kalau kita sudah jadi orang yang benar, kemudian kita memiliki keyakinan dalam doa, yakinlah bahwa doa kita menjadi berkuasa. Tapi satu hal yang kita harus ingat, yang pertama, kalimat yang pertama, karena itulah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan, mengakui semua dosa-dosa kita dan kita saling mendoakan. Berarti kita bicara tentang unity, ada persekutuan. Nah, di sini kita belajar sama-sama. Apapun cara, bagaimanapun cara kita berdoa,
Ingat, kita harus memiliki yang pertama, memiliki rasa pengabdian kepada Tuhan, memiliki kepercayaan, ada respek dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama belajar. Tidak ada tips khusus supaya kita menjadi doa kita dijawab. Tapi kita belajar sama-sama bagaimana menjadi orang-orang yang benar. Dan ketika kita berdoa, kita harus penuh dengan keyakinan. Dan kita yakin bahwa kuasa Tuhan pasti bekerja di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi harapan kita sepanjang kita hidup, apa yang menjadi keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan kita dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang bergumul dengan sakit penyakit kita, mungkin sedang bergumul dengan masalah keluarga kita, mungkin sudah bergumul dengan pekerjaan, atau mungkin sudah bergumul dengan dosa kita yang mengikat sekian lama, tidak pernah terlepas, tapi kita mau belajar malam hari ini. Kita belajar berdoa, apakah dengan cara berseru kepada Tuhan atau dengan cara berbisik kepada Tuhan, berbicara dengan hati yang dalam hati dan hanya bibir yang berkata, seperti yang dilakukan oleh Hana. Tuhan memberikan kepada kita, ingat, ketika tabir Allah terbuka pada saat Tuhan Yesus disalibkan, itu menunjukkan bahwa tidak ada batas lagi kita dengan Tuhan, tidak ada lagi batas. Kita mau berdoa dengan gaya apa, dengan cara apa. Asal yang pertama ada rasa pengabdian, ada kepercayaan, ada respek, dan kemudian ada ketergantungan, ada rasa bergantung kita kepada Tuhan. Miliki hal tersebut, dan malam hari ini saya rindu kita bersama-sama berdoa. Kita meletakkan kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Mungkin sekali lagi saya katakan, mungkin ada saat ini sedang bergumul dengan sakit, atau sedang mengalami isolasi mandiri, atau mungkin merasa sendirian, tidak ada yang menemani. Yakinlah bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Yakinlah bahwa Tuhan selalu menolong kita. Mungkin saat ini sedang bergumul dengan suami atau istri kita, atau dengan anak-anak kita, atau dengan keluarga kita, atau dengan usaha, atau dengan pekerjaan yang kita lagi membutuhkan, atau bahkan dengan pelayanan kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari saya rindu kita berdoa bersama. Kita satukan hati malam hari ini. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Saya rindu malam hari ini Bapak Ibu Saudara mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Mungkin boleh mengarahkan tangan kita ke layar kaca. Saya mau berdoa buat kita semua malam hari ini. Mari kita satukan dalam hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami telah belajar kebenaran firman-Mu tentang doa. Bagaimana cara berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kehidupan kami menjadi orang-orang yang benar Tuhan. Yang mengakui setiap pelanggaran-pelanggaran kami, bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba Kamu berdoa buat setiap jemaat saya mungkin sedang mengalami pergumulan. Mungkin saat ini sedang mengalami sakit yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Bahkan mungkin saat ini sedang melakukan isolasi mandiri. Tuhan, Engkau menolong, Engkau menjamah, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberi kekuatan, menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mungkin saat ini Tuhan, mereka ada jemaat-Mu sedang bergumul dengan keluarga, suami, istri, anak-anak. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, Engkau menolong, Engkau berikan jalan keluar, memberikan solusi dalam kehidupan mereka. Engkau melihat apa yang menjadi kebutuhan, keperluan keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Berdoa juga mungkin saat ini para usaha mereka sedang mengalami kendala dalam hal keuangan, mungkin apapun bentuknya Tuhan, menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Yakinlah bahwa Tuhan, Engkaulah Tuhan yang sanggup memenuhi segala keperluan dan membuka jalan bagi usaha pekerjaan jemaat-Mu. Mungkin saat ini sedang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menopang senantiasa. Mungkin saat ini ada mahasiswa yang sedang bergumul dengan uang semester, mungkin saat ini sedang bergumul dengan skripsi mereka. Tuhan buka jalan, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan topang mereka Tuhan. Biar Tuhan membukakan pintu-pintu berkat buat mereka semua Tuhan. Mungkin saat ini beberapa ada hamba-hamba Tuhan yang sedang bergumul dengan pelayanan mereka Tuhan. Mungkin apakah pelayanan mereka mengundur Tuhan, Tuhan berkati. Biarlah api pelayanan semakin menyala-nyala dalam kehidupan mereka. Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan selalu ada dalam pelayanan mereka. Urapi mereka Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan sedang ada jemaat, mungkin ada orang-orang yang sedang bergumul dengan, mungkin sudah sekian lama berjuang dengan dosa, sudah sekian lama terikat dengan dosa. Tuhan hamba berdoa di dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa dari Yesus, Engkau melepaskan mereka dari segala ikatan dosa, apapun bentuknya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan,
Engkau menjaga, Engkau memberkati Tuhan. Engkau melepaskan seperti Engkau melepaskan orang yang dari Gerasa ya Tuhan. Engkau melepaskan, Engkau juga saat ini juga melepaskan setiap orang-orang jemaat yang terikat dengan dosa apapun bentuknya Tuhan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menolong, Engkau menopang senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan karya-Mu dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Dimanapun mereka saat ini berada menyaksikan bahkan mendengarkan doa malam saat ini. Engkau memberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang ajaib selalu setiap bagi jemaat-Mu Tuhan. Ini doa ungkapan syukur kami Tuhan. Terima kasih, kami yakin, kami percaya Tuhan selalu ada bagi kami. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hati dan pikiran-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan indah dengan Roh Kudus selalu menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.